komentar jahat di sosmed, aku pernah dibilang Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Ruang Cerita Genpi.co. Dan kali ini narasumbernya beda lagi sama yang minggu lalu. Ada siapa ya? Mungkin akrab banget di TikTok, di Instagram, tapi langsung aja kita kenalan. Namanya Ratu Gania. Selamat datang Kak Ratu Gania. halo. Terima kasih sudah hadir di Ruang Ceritanya Genpi.co. Terima kasih juga sudah mengundang. Iya, seneng banget nih. Aku tuh cita-cita loh Kak mau ngomong di depan mic kayak Oh gini. serius? Iya. Oh berarti alhamdulillah nih kita mewujudkan cita-citanya. Salah satu cita-cita aku ya. Oke, cita-citanya. Oke. Jadi kalau ada yang mungkin belum akrab atau belum kenalan, kita Kenalan dulu sama Kak Ratu Gania ini. kalau misalkan aku lihat di Instagram profilnya, Yes. itu kan dituliskan skincare, makeup, sama fashion enthusiast Enthusiast. begitu. Wes. Nah, Bener lagi urutannya? Bener kan ya? Iya. aku nggak tahu kan ya. Ketahuan nyontek kayaknya. Nah, tapi kan sebelum Kak Ratu ini mencapai ke titik ini, ke segala macam titik ini, mungkin boleh diceritain awal mulanya perjalanannya dulu itu sebenarnya berangkat dari mana sih? Kenapa bisa memilih jadi bahkan itu skincare, terus makeup segala macam sama fashion kayak gitu. Maruk ya. Tapi mungkin kalau misalkan udah passion kan kayak gitu. Bener. Jadi awalnya tuh tertariknya masuk ke dunia apa ya nih, skincarean lah kayak gitu. Itu dari mana itu? Awalnya tuh dulu sama sekali nggak ada niat. Jadi kan ini di Instagram ya, alhamdulillah gitu kan. Sama sekali dulu awalnya nggak ada niatan kayak mau jadi ini beauty vlogger. Banyak sih istilahnya kan, beauty vlogger lah, skincare enthusiast dan lain-lain. Nggak ada niat sama sekali. Dulu tuh cuma iseng-iseng doang Kak, ngupload IGTV gitu kan. Get ready with me gitu. Ya, get ready with me. Terus kayak oke. ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Terus karaokean, apa sih carpool karaoke dulu? Zamannya gitu kan. Udah udah lama banget ya? Udah lama banget, 2017, 2018 deh kayaknya. Oke. Rasanya aku tua deh. Ketahuan ya. Terus. Oke. Gitu, awalnya ngepost biasa, terus ada momen di tahun 2018 itu mukaku tuh penuh jerawat karena mungkin emang kaget kali ya. Aku kan baru masuk kuliah, terus yang baru ngerasain tuh ngerjain tugas sampai malam gitu kan, pulang pergi pula aku gitu. Terus Bener-bener. pindah kota, maksudnya kayak dari Bekasi ke Depok itu pindah kota nggak sih? Pakai paspor kayaknya. Kan? Iya kan gitu. Pokoknya banyak banget yang bikin aku kaget lah gitu. Dan akhirnya jerawatan tuh tambah banyak. Sebenarnya dari SMP udah jerawatan. Udah banyak. Mulai gitu. Udah mulai. Cuman yang literally banyak satu muka terus parah gede-gede tuh ya pas 2018 itu. Mulai pas kuliah. Pas kuliah. Aduh ketawa lagi angkatannya. Enggak apa-apa. Tut gitu ya. Terus lanjut. Gitu. Nah terus tapi aku maksudnya ada sih momen yang kayak aduh gue ini nggak ya kayak isi pede gitu loh nge-share video kayak ginian muka lagi jerawatan gitu. Tapi ya udah sebenarnya ada sih momen yang kayak sedih atau maju mundur nggak pede ngepost video kayak gitu. Tapi ya udah akhirnya balik lagi kayak kayaknya capek deh gitu. Sebenarnya kalau misalkan bisa di balik lagi aku kalau misalkan teman-teman bilang kayak aku pengen deh pede kayak kan banyak kayak dapet DM yang pede kayak Kak Ratu gitu nggak peduliin jerawat dan lain-lain. Yes. Bukannya aku pede, tapi aku sudah melewati masanya gitu kayak udah capek. Lebih ke udah capek gitu loh. Jadi kayak udah bodoh hantem aja gitu. Jalan terus aja deh gitu kan. Maju aja terus post video bodoh amat gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillahnya responnya positif. Seneng banget. Dari video-video itu. Iya, kayak memang ada sih yang ngehujat ya, cuman banyak dari mereka yang lebih ke arah positif lah gitu kayak gimana sih tipsnya buat percaya diri, kok bisa ya muka jerawatan tapi tetap happy, tetap ceria, dia bilang kayak gitu kan. Sampai di situ aku akhirnya memutuskan untuk kayak ya udah deh kalau gitu gue mungkin bisa sharing tips kayak pengalaman, iya kan, sharing-sharing skincare atau makeup orang jerawatan karena emang di 2017 2018 tuh belum terlalu banyak ya acne fighter yang mulai berani untuk speak up, berani untuk tampil gitu kan. Jadi di situ aku mikir kayak udah deh gue coba gitu karena ternyata
wah ternyata banyak nih teman aku acne fighter juga di luar sana gitu kan. Bener. Akhirnya dari situ makin banyak teman-teman yang antusias, terus sampai aku masuk ke di repost beberapa akun Instagram gitu, jadi kayak makin banyak orang tahu, makin banyak yang follow, makin banyak yang kenal gitu. Jadi akhirnya dari situ, dan aku memang suka skincare aku tuh emang ganti-ganti gitu kan. Aku senang nyoba-nyoba gitu, makeupan juga aku suka, fashion aku suka. Jadi akhirnya memutuskan untuk oke, kalau gitu aku mau jadi skincare, makeup and fashion enthusiast. Oke, berarti berangkat dari sebenarnya awalnya kan mungkin dari apa ya, banyaknya jerawat tadi segala macam. Tapi boleh nggak cerita dulu kalau misalkan yang pas di momen yang banyak jerawat segala macam itu sempet down atau kan downnya gimana sih? Terus kayak cara kamu untuk apa ya, kayak bangkitnya itu kayak gimana tuh? Oke, itu sempet banget ngalamin yang kayak mama aku tuh nggak tahu loh. Maksudnya kayak sekarang udah tahu sih dia. Kemarin cuma dia nggak tahu. Aku tuh sempat yang nggak mau ngaca, jujur malu, kayak nangis depan kaca. Terus kaca tuh aku tonjok-tonjokin. Jadi kan kita kalau ngaca ada muka kan, sedih deh kalau ingat tuh. Aku nangis biar ratingnya naik nggak sih? Nggak apa-apa. Tapi emang itu real gitu ya. Maksudnya aku ngaca, dan kalau ngaca tuh kelihatan ada bagian muka kita, dan aku tonjok kacanya di yang pas bagian muka aku gitu. Saking malunya gitu, karena jerawatnya literally satu muka, banyak banget. Terus saat itu juga aku merasa kayak kok hidupnya nggak adil banget ya, karena di saat yang berbarengan tuh selain muncul jerawat tuh muncul masalah-masalah juga gitu loh dalam hidup aku, yang mungkin di next episode kali ya. bisa cakep, ini masuknya bisa nih. Bisa ya masuknya ya. Lanjut gitu. Jadi kayak aku merasa kok kayak masalah tuh bertubi-tubi gitu. Dan aku sebel banget. Aku maksudnya kayak ngeliat diri aku tuh kayak aduh, kayaknya lu ngapain sih, you don't belong here, Ratu, lu ngapain di sini? Gue benci banget. Aku tuh benci banget ngeliat diri aku sendiri gitu. Sampai kayak gitu, sampai yang down. Setiap hari aku nangis. Ke kampus tuh aku tuh karena pulang pergi dari Bekasi ke Depok, jadi aku berangkat pagi banget. Nah kadang-kadang kalau ke pagian belum ada orang gitu, aku nunggu di parkiran, nangis dulu sampai kayak gitu. Terus kadang-kadang dulu belum ada zaman corona, belum pakai masker kan, tapi aku udah pakai masker buat tutupin jerawat kayak gitu. Terus kalau presentasi gitu kan, presentasi di kelas, yang aku pikirin bukan ini materi yang gue sampein nyampe nggak ya gitu, tapi ini orang-orang ngeliatin jerawat gue nggak ya gitu. Karena emang sampai sekepikiran itu. Dan jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang kayak aku nggak ngapa-ngapain aja kepikiran jerawat, gue rasain itu sih. Aku pernah mengalami masa-masa itu gitu. Itu emang susah banget buat bangkit dari situ. Berapa lama kamu akhirnya? Mungkin ada setahun lebih kali ya. Lama, tapi itu juga kayak ups and downs juga gitu sih. Kayak kadang udah percaya diri, nanti down lagi. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ups and down. Cuman kalau sekarang kan lebih kayak alah ya udahlah bodo amat. Nah, itu sebenarnya kan karena hidupnya terus berjalan, permasalahannya juga banyak nih kayak gitu kan. Terus dan kita nggak melulu harus mementingkan, maksudnya itu juga penting segala macam, tapi maksudnya kalau kita tenggelam di situ kan akhirnya selesai gitu kan. Nah sampai akhirnya Ratu untuk memutuskan udah, karena udah capek aja awalnya, muak gitu ya. Gimana? Serius jujur. Dulu tuh aku aku dulu sempat punya pacar ya. Aduh, ini mama tahu nggak ya? Tahu. Batal itu ya, Bun. Jadi dulu aku sempat punya pacar, dan aku selalu, padahal sebenarnya pacar aku tuh nggak masalah gitu loh Kak. Mantan aku tuh nggak masalah, udah mantan. Iya. Udah ya, jangan harap. Terus jadi mantan aku sebenarnya nggak permasalahin jerawat aku gitu. Dia malah support aja kayak ya udah sih, aku juga nggak merhatiin jerawat kamu mau ada jerawat atau nggak ada jerawat, ya udah gitu, nggak ada masalah. Oh justru pacar nggak apa-apa? Nggak apa-apa, justru nggak apa-apa. Cuman akunya overthinking sendiri gitu loh, kayak kayaknya you deserve someone better deh kayak gitu loh. Kayak ya kamu dapat yang lebih cantik, yang lebih pinter. Jadi tuh overthinkingnya kemana-mana Kak. Sumpah sebesar itu pengaruhnya ke yang lain gitu. Overthinkingnya tuh kayak aduh gue udah gak cantik, gue gak pinter juga. Padahal kalau boleh sombong ya UI masa gak pinter. Bercanda. Boleh. Tapi karena justru gara-gara memikirkan appearance tadi segala macam, jadi akhirnya itu ngaruh ke yang lain. Iya. Yang lain. Jadi kayak
aduh gue udah appearance gue udah nggak bagus gitu, gue pinter juga kagak gitu kan, pinter juga nggak pinter banget gitu. Terus apa yang mau dibanggain dari diri gue gitu, gue punya kemampuan apa, nggak sama sekali tidak bisa melihat kemampuan yang ada dalam diri aku. Jadi karena fokusnya ya ke jerawat, Karena kalut ya benar-benar. fokusnya tuh ke situ, jadi ya udah ngaruh ke yang lain-lain gitu. Oke, nah tapi dari situ terus akhirnya kamu memperbaiki segala macam atau apa yang mulai dari sampai bisa berubah gitu bangkit gitu ya. Sampai itu sebenarnya agak cukup dramatis juga sih, karena aku kan yang tadi aku bilang ke aku kan hampir setiap hari tuh nangis. Aku ngerasa capek gitu loh Kak, kayak haruskah aku nih setiap hari menangis mau sampai kapan gitu kan, mau sampai ya kita nggak tahu mau sampai kapan nih terus terbawa istilahnya kalau bisa dibilang tuh kayak masa gelap lah gitu gitu kan. Akhirnya di situ aku sambil nyetir gitu kan nangis terus pas sampai rumah karena aku ngerasa capek sama semua ini, akhirnya aku ngaca lagi. Yang biasanya aku tonjokin kacanya, ini enggak, aku benar-benar ngeliatin aku dari atas sampai bawah, aku liatin tuh diri aku. Terus akhirnya aku ngambil lipstick, karena yang ada di situ lipstick, aku ambil lipstick, aku tulis apa aja kira-kira kelebihan aku dan kelemahan aku, kekurangan aku gitu. Dan ternyata ya dipede-pedein aja gitu kan kelebihan apa-apa gitu. Terus ternyata aku lihat, oh ternyata list kelebihan tuh masih ada loh isinya gitu, nggak kosong. Iya kan, maksudnya kayak gue tuh punya satu kelebihan, walaupun even itu satu, tapi at least list kelebihannya tuh ada gitu, nggak cuma kekurangan doang kan adanya. Mulai dari situ aku mulai ngerasa kayak oke, kayaknya harus fokus di sini deh gitu, buat aku untuk terus maju. Maksudnya kayak gue capek nih kayak gini terus, gue harus fokus ke yang lain nih gitu, kayak gitu sih. Dari situ aku mulai kayak oke, ini aku lingkerin nih kayak ya udah oke, gitu gue harus fokusnya tuh di sini gitu. Nggak peduli mau jerawatan atau apa, ya udahlah jerawat bisa sembuh kalau emang udah waktunya gitu. Karena emang wah udah coba skincare macam-macam. Nah makanya usahanya apa aja waktu itu? Aku udah sampai pernah dibekam, pernah terapi lintah di jerawat, itu pernah lintah yang kayak darahnya ngocor terus sampai aku nggak masuk kampus gara-gara karena terapi lintah berdarah semua gitu kan mukanya. Kaget terus mukanya gitu. Iya, mukanya berdarah karena terapi lintah kan. Terus dibekam juga pernah, terus sampai yang pakai odol satu muka gitu. Pernah banget kayak gitu, pakai apa sih, putih telur ya? Oh iya, putih telur itu pernah, pakai masker putih telur, pakai tomat segala macam deh pokoknya pernah. Mau skincare yang dari Korea, dari Jepang, dari macam-macam lokal segala macam udah dicoba. Itu kamu nyadar nggak sih kira-kira waktu itu menghabiskan berapa biaya? Waduh nggak tahu, itu lebih ke bunda ya. Aduh. Nah tapi abis itu setelah itu itu semua akhirnya mendapatkan skincare yang cocok, terus akhirnya mungkin pola makan mungkin dibenahi juga gitu atau gimana? Kalau skincare yang cocok waktu itu belum. Belum, tapi karena mungkin menurut aku nih dari pengalaman aku juga ternyata positive minds itu bisa ngaruh. Karena jerawat kan karena stres juga kan? Iya kan. Jadi dia tahu diri. Oke. Jerawat tuh kan hormonal, stres, banyak lah gitu penyebabnya. Bukan cuma karena nggak cuci muka doang kan. Jadi ternyata positive minds itu membawa kulit aku menjadi lebih sehat juga ternyata gitu. Dan lebih, terus gini, nggak dipikirin jerawatnya. Karena jerawat semakin dipikirin semakin numpuk. Semakin dia ada ya, semakin banyak muncul. Emang ini makhluk apa ya? Kenapa dia di situ? Semakin dipikirin semakin banyak gitu kan. Jadi akhirnya karena aku nggak pikirin, terus lebih kayak positive thinking aja, happy-happyan, terus bercanda teman-teman aku juga sebenarnya mereka nggak masalah sama jerawat aku, kayak ya udah gitu loh. Let's just be friend tanpa nggak mikirin mungkin karena apa? Mungkin karena apa ya? Yang kita lihat setiap hari, atau mungkin karena ada yang orang bilang beauty standard segala macam itu mungkin jadi sehingga oke. Nah makanya mungkin aku pengen nanya sama Ratu nih, kalau misalkan yang paling awal ngebikin itu down itu apakah karena ada pengaruh lingkungan atau pengaruh apa ya, kan selama ini kita tahu kalau misalkan beauty standard lalala segala macam, padahal sebenarnya itu nggak ada kan kayak gitu. Nah itu mungkin Ratu bisa bilang ngaruh juga dari situ, karena kan maksudnya kayak aku ngelihat sosial media, terus ngeliat teman-teman aku yang jerawatan nggak banyak, kayaknya cuma
aku doang berdua sama teman aku ada, dan kita emang nangis bareng. Oh gitu. Jadi ngerasa punya teman. Iya, ngerasa punya teman gitu kan. Teman-teman gak ada yang jerawatan, terus saudara-saudara juga gak ada yang jerawatan. Saudara-saudara aku cantik-cantik. Jadi kan aku makin kayak aduh, minder. Iya, minder kan. Oh gitu. Rambut pendek, jerawatan. Aduh Bunda, gimana nih Bunda? Bunda gennya kurang bagus. Oh, Bercanda. gitu ya. Bercanda lagi. Oke. Nah, tapi terus akhirnya apa ya? Melihat itu semua, jadi kamu terus enggak, itu semua nggak ada gitu. Terus kamu sambil ngeedukasi juga follower kamu nih yang semakin lama semakin banyak kan, ya sampai sekarang kayak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini makin banyak lagi. Bisa nanti kesini lagi ya. Nah itu sampai akhirnya kalau sekarang apa yang pengen kamu sampaikan kalau untuk orang-orang yang mungkin memang teman-teman yang masih berjuang di sana? Oke, pertama kamu gak sendirian. Maksudnya kayak banyak kok pejuang jerawat di luar sana juga banyak banget. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, jangan pernah ngerasa kayaknya gue ini paling parah deh gitu, enggak. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kayak gitu juga gitu kan. Sama lebih banyak bersyukur sih. Mungkin bisa dibilang kayak klasik loh bersyukur, tapi yang beneran dengan bersyukur tuh beneran kayak lebih alhamdulillah, lebih lega gitu loh. Nah terus mungkin tadi aku nyinggung sedikit yang kakak bilang. Kayak awalnya aku percaya beauty standard karena ngelihat lingkungan aku itu kan, dan ngelihat di sosmed segala macem. Emang orang yang cantik tuh yang mulus gitu kan, taunya tuh dulu yang tidak berjerawat, seksi, ramping gitu kan, tinggi dan segala macam. Tapi setelah aku nge-share beberapa konten jerawat aku itu, dan orang-orang aku tuh baca komennya tuh, aku baca semua gitu. Dan banyak positif komen, banyak yang bilang kayak jadi nggak fokus sama jerawatnya ya, dengerin dia ngomong kayak gitu, atau dengerin dia cerita kok gue nyaman ya, nggak fokus ke jerawatan, nggak inget dia punya jerawatan, atau bilang walaupun jerawatan kok kakak ini cantik ya, apa segala macam gitu kan. Jadi dari situ akhirnya aku punya mindset yang kayak oh berarti nggak ada yang ternyata selama ini aku percaya ada beauty standard bla bla bla, ternyata nggak ada gitu loh. Kayak cantik harus mulus, cantik harus apa, enggak. Kalau emang lo cantik ya cantik aja, mau jerawatan kayak mau gendut kayak misalnya gitu ya, mau pendek mau apa, kalau orang merasa kamu cantik ya kamu cantik. Makanya aku selalu bilang kayak gini kak, ya, mungkin teman-teman juga yang nonton podcast ini bisa punya pikiran kayak gini juga. Aku selalu bilang sebenarnya cantik itu tuh bukan dilihat loh, dirasain menurut aku ya. Jadi kayak kalau aku merasa aku cantik, ya berarti aku cantik sekarang gitu. Ya orang mau liatnya kayak ih enggak, gue nggak suka lo Ratu jelek gitu. Tapi kalau aku merasanya aku cantik, cantik mau gimana kan gitu kan, gitu kayak aku mau cantik rambutnya. Aduh ayah. Pinjem nadanya ya. Tapi tadi kan kamu sempat nyebutin kalau misalkan dapat komentar segala macam. Aku boleh tanya nggak, komentar terjahat mungkin yang pernah kamu terima apa tuh? Yang di sosmed berarti bukan yang langsung. Oke. Kalau langsung ada yang lebih ada. Langsung. Oh aduh, itu bukannya lebih menyakitkan ya? Lebih menyakitkan juga. Itu pun aku dapetin di momen yang aku bilang tadi, yang kayaknya bertubi-tubi itu datang gitu di situ. Komentar jahat di sosmed, aku pernah dibilang perempuan laknatullah. Korelasi dari mana sih? Si tahu banget tuh laknatullah yang kayak gimana, kenal banget gitu. Iya siapa kan? gitu dia. Iya kan? Terus. Kayak aku kaget banget gitu. Dia bilang gini, kok bisa ya perempuan berani ngomong kayak gini, dasar perempuan laknatullah. Padahal dia juga perempuan juga. Dia perempuan juga. Aku lihat Instagramnya dia perempuan juga. Seorang ibu loh. Udah punya anak. Oh, dasar apa dia ngomong kayak gitu? Ada di postingan kamu apa gitu atau apa? Nggak tahu ya. Aku padahal postingannya yang ngomongin tentang waktu itu apa? Makeup untuk orang berjerawat. Oh, makeup untuk orang berjerawat gitu. Terus dia bilang kayak gitu. Perempuan laknatullah, kok bisa ya dia berani ngomong kayak gini tuh, perempuan laknatullah, ya Allah. terus kamu nanggapnya gimana kalau misalkan ada yang kayak gitu? Kaget sih waktu itu. Oh, aku juga pernah dibilang kayak gini kak, muka lu jelek banget kayak kayak alat kelamin perempuan. Yang kasarnya, yang paling kasarnya itu ditulis, diketik.
Dan aku Ini orang emang jahat-jahat ya sekarang. Emang jahat banget. Dan tapi pas aku telusuri ternyata bocil nggak jelas gitu, jamet. Mau joget nih salah. Enggak. Tapi emang maksudnya ada kayak tapi gitu. waktu kamu mendapatkan komentar itu drop atau memang udah sekarang? Saat itu karena masih awal-awal bikin konten, agak lumayan drop sih, kayak waduh, gue mau berusaha untuk sharing kebaikan aja, orang komennya jahat banget ya gitu. Oke. Justru karena kamu mau sharing kebaikan sih. Iya kali ya. Jadi kalau mereka nggak ada Ratu Gania sekarang. Aduh. Masuk nggak? Masuk. Nah, terus kalau misalkan komentar yang langsung nih, kamu biasanya langsung berubah ekspresi kan, biasanya kayak gitu nggak? Atau kamu pintar ngejaga itu? Aku orangnya manipulatif. Aries. Zodiak. Nggak jadi zodiak. Apa nih? Aries aku. Lanjut terus. Jadi aku tur ini sebenarnya banyak ya, maksudnya kayak kalau yang cuman di kayak ya kan ternyata nggak sembuh apa segala macam, cuma sering dapat komentar kayak gitu dari teman-teman bunda atau dari saudara-saudara segala macam gitu, sering. Tapi kalau yang ini ngena banget di aku adalah waktu itu momennya aku habis pulang kuliah capek ya, sore-sore kan turun dari Transjakarta, ada tukang ojek kakek-kakek, mending cakep tuh orangnya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, ada kakek-kakek gitu ya tukang ojek nawarin ojek. Aku dijemput kan, aku tuh turun dari Transjakarta, aku dijemput. Aku bilang dengan baik-baik loh kak, aku bilang kayak maaf ya pak, saya dijemput. Karena emang biasa kadang-kadang kalau nggak dijemput aku suka naik ojek itu. Aku bilang maaf ya pak, aku dijemput. Ya elah, jerawatan aja belagu lu gitu. Dia ngomong kayak gitu, si paling perfect tuh, lihat mukanya sebel banget. Sebetulnya aku nggak. Kalau misalkan aku, iya, tapi tuh aku cuman kayak gitu doang gitu sih. Waktu itu. Terus habis itu pas pulangnya ngedongkol juga. Iya ngedongkol lah. Banget. Kalau sampai sekarang nih posisinya sekarang aku digituin. Iya kayak muka lu bagus aja aku gituin pasti. Tai lalat di mana-mana gitu pasti. Jahat. Aku soalnya gitu gak kayak kalau misalkan secara langsung gitu ya, kayak ada orang yang judge aku, ya aku bakal judge dia balik gitu. Bahkan kayak lu yang sakit hati bukan gue gitu. Jahat ya. Jahat tapi kadang-kadang itu kan barrier buat kita itu, ya. iya, tapi kan maksudnya kayak penjagaan membela diri aja sih gitu. Oke. Nah, tapi aku boleh nanya nggak masa kecilnya Ratu Gania ini? Oke. Nah, ini tuh mungkin ada yang spesial masa kecilnya Ratu Gania sampai akhirnya ngebentuk Ratu Gania sampai sekarang. Ini kan awalnya tadi mungkin bisa dari drop terus bisa bangkit sendiri segala macam kayak gitu. Ada pesan dari orang tua atau apa gitu nggak sih sebenarnya? Support system aku, keluarga aku luar biasa sih. Terutama soal soal apapun, terutama ya soal yang aku hadapi sekarang gitu kan. Mamaku, kakakku, almarhum ayah dulu. Maksudnya kalau dibilang masa kecil mereka supportnya luar biasa sih gitu. Dulu kan aku sempat beberapa kali ikut pertandingan. Misalkan iya, maksudnya support mereka tuh bener-bener yang kayak ekstra banget. Jadi dulu tuh aku sempat yang aktif ikut pertandingan karate. Dulu aku tomboy tahu. Berprestasi. Si prestasi ya. banget. Oke. Supportnya tuh bener-bener kayak kalau misalkan kalah tuh di kayak udah nggak apa-apa. Apalagi ayah aku almarhum gitu kan. Udah nggak apa-apa adek. Aduh udah hebat terus pokoknya sama kayak gitu. Keluarga aku tuh full of appreciation lah pokoknya orangnya. Mamaku juga ya walaupun memang judging sih. Kadang-kadang mereka ngomongnya sebenarnya bukan judging apa ya, lebih ke realistis gitu. Tapi di balik omongan yang kejam itu mereka sebenarnya support banget gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa, ya emang hidup tuh nggak akan selalu selamanya mulus kayak gitu. Mungkin itu kali ya yang bikin kamu jadi akhirnya tahan banting kalau misalkan Bener, aku juga mikir kayak gitu. Kayak keluarga gue juga mulutnya lebih tajam-tajam dibanding netizen gitu. Jadi sebenarnya pas udah keluar ke netizen udah dapet bekal gitu. Udah dapet bekal dari dulu, dari zaman nenek aku kalau ngomong tajam tuh karena realis, dia ngomongnya sesuai realistis aja gitu, tapi di balik ngomong yang kejam itu tuh ada solusi. Bedanya itu sama netizen. Iya, beda. Kalau netizen kan cuma meninggalkan jejak doang. Kalau keluarga aku ada solusinya, maksudnya kayak misalkan aku berbuat salah apa atau aku nggak benar, dikasih tahu itu nggak benar. Kamu harus yang benar tuh seperti ini. Butuh support apa? Aku support gitu loh, kayak gitu sih mamaku, papaku. Kegeeran nih mamaku. Habis ini terakhir. Nah, kalau misalkan ngomongin soal sekarang kan udah skincare
fashion makeup sama Makeup, fashion. Nah, kan kalau skincare dan makeup kan juga tetap akan nyobain di wajah juga kayak gitu. Itu nanti akan berpengaruh nggak sih, atau kamu malah ya udah untuk keberlangsungan kan kulit Kondisi juga kulitnya kan kondisi maksudnya. kulitnya. Ngaruh. Maksudnya kayak aku juga sering bekerja sama dengan, jadi gini, kalau aku mau bekerja sama dengan brand biasanya aku 2 minggu dulu aku masih kayak minta waktu ya 2 minggu buat coba dulu gitu. Banyak kok beberapa brand yang cancel karena emang nggak jadi, karena emang nggak cocok gitu. Dan kalau kayak gitu ya udah resiko aja, aku bilangnya kayak udahlah ini resiko pekerjaan. Gitu. Tapi kan kamu juga kasarannya itu dicoba dulu kan di kamunya kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa segala macem Ya udah. Kan berarti aku sekarang mau ngomongin apa pahit manis skincare enthusiast gitu ya. Kayak gitu, maksudnya benar-benar ketika ngefek, ketika apa kayak gitu, apa yang kamu lakukan di situ? Biasanya kalau misalkan abis coba satu skincare nih, terus aku tuh kulitnya sensitif kan Kak, jadi kalau misalkan nyobain skincare kayak sekali, 2 kali, 3 kali pakai sebenarnya udah ketahuan cocok apa enggaknya gitu. Cuma buat tahu resultsnya kayak gimana di kulit butuh waktu 2 minggu, kadang seminggu, 2 minggu gitu. Kalau misalkan udah 3 kali pakai nggak cocok ya udah, maksudnya kayak bilang Mbak Nina, aku nggak cocok nih gitu, kayaknya cancel deh gitu, nggak bisa lanjut. Nah kalau gitu ya mau nggak mau treatment ke klinik supaya cepet. Oke. Jadi itu guys rahasia. Berarti tetap ada pengorbanannya dong ya. Ada. Makanya kalau orang-orang bilang kayak enak banget sih skincare, dapat skincare banyak apa segala macam, mau nih muka dicoba-coba gitu kan. Kalau nggak hobi kan susah juga ya gitu. Iya bener-bener. Termasuk apalagi make up juga kan. Maksudnya nggak cuma skincare nih kayak gitu. Make up kan juga kadang cocok-cocokan segala macam kayak gitu. Itu juga sama 2 minggu juga atau kayak gimana? Kalau makeup enggak sih. Kalau makeup karena kalau makeup tuh lebih ke kita nggak pakai setiap saat kan. Cuman kayak acara-acara tertentu atau mau kemana eventually gitu. Jadi ya kalau makeup nggak terlalu ini sih Kak, nggak terlalu ngaruh sih Kak. Karena kan makeup juga kadang-kadang nggak cuma foundation doang, ada yang lipstick lah, alis, segala macam. Gitu gitu. Jadi nggak ke wajah nggak gitu ke wajah. ya. Orang. Jomblo. Belum. Kalau sekarang karena udah tampil cantik, lebih percaya diri, pacarnya siapa? Iya nggak ada lagi. Kok bisa? Nggak tahu. Ayo dong masuk dong. Atau mungkin sebenarnya mereka sekarang yang lagi minder kali. Nggak tahu lagi. Karena coba buat kamu yang suka ngasih mix signal, kamu minder atau apa coba? Karena dulu kok Ratu berubah nih sekarang kayak gitu mungkin. Ya nggak tahu sih, tapi nggak ada lagi sekarang. Lagi nggak ada. Dating apps aja sih. Mama boleh nih Mama. Dia bunda bantu pilihin. Bantu swipe nih. Oke. Ya kalau misalkan aku malah jadi mau nanya nih, kalau misalkan dulu kan nggak pernah dapat protes dari pacar ya. Tapi itu kan satu aja mungkin ada, atau mungkin yang kamu deketin, maksudnya yang kayak PDKT aku gitu. Aku punya cerita nih. Apa? Boleh nih. Jadi aku pernah dulu mau dideketin sama orang, mau dikenalin lah gitu. Terus ya cuma lihat dari foto doang kan awalnya. Terus karena dari ini. Iya, belum pernah. Bukan dari medsos juga. Adalah pokoknya, tapi cuma diliatin fotonya doang gitu. Nah, terus karena di foto kan mungkin nggak terlalu kelihatan ya jerawatnya gitu kan. Terus pas ketemu emang pas lagi parah-parahnya jerawat aku gitu. Terus komennya cukup nyelekit sih, kayak seriusan nih mukanya kayak gini. Iya kayak gitu. Terus abis itu ini sih yang paling nyebelin, gue bisa kali dapet yang lebih cantik. Si ganteng tuh. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Tapi tuh ngomongnya di depan aku, depan mamaku, depan bunda ya waktu itu ya, depan mamaku juga. Dan aku dengar sih selinting gitu, aku dengar. Dia merelakan berlian nih padahal. Gitu. Ya, sekarang dia panjat juga kok. Bener. Tapi itu kan salah satu salah satu lingkungan tadi ya yang masih menganggap bahwa cantik tuh ya seperti itulah atau segala macam, dan itu salah satu komentar jahat berarti ya. Jahat, mampus sekarang ceweknya jelek. Kok jadi judging sih? Ini hari Jumat bunda. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu, nah itu pengalaman satu cowok dia. Mungkin ada cowok-cowok lain yang lagi ngegebet.
Kan padahal itu baru gebetan kan, maksudnya belum. Iya, baru mau kenalan kok. Oh, baru. Baru mau kenalan. Dulu ada sih kayak nggak tahu ya, gebetan mungkin, soalnya nggak gebetan mungkin ya, tapi dia ngakunya sekarang mantan aku, nyebelin gak sih? Sekarang akunya mantan. Okay. Ada, dia dulu sering banget bahas jerawat aku, kayak jerawatan itu mungkin maksudnya bercanda, tapi kan kita sebagai cewek Tapi kan baper kalau ya. keseringan ya. Iya, sensitif kan. Itu kita ngomongin jerawat tuh sensitif kan. Jadi kayak ini orang apa sih, nggak lucu tau ngomongin kayak gitu loh. Tapi aku karena aku orang yang nggak enakan, jadi aku nggak ngomongin, nggak aku yang kayak, karena aku ini kan baper sama dia, jadi kayak takut dia pergi apa segala macam gitu lah. Iya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Maksudnya ya kamu lebih mementingkan kalau lu nggak bisa terima gue, ya udah gue cari yang lain aja. Sekarang kayak gitu. Orang di bio dating apps aku gitu, acne prone skin. Jadi maksudnya kayak, dan aku tampilin foto aku yang memang aku lagi berjerawat. Jadi biar, ya walaupun sekarang misalkan udah alhamdulillah tinggal bekasnya doang misalkan, atau udah lebih membaik, ya aku tampilin foto aku zaman dulu yang yang memang jerawatan gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang swipe right itu yang memang apa adanya ya. Cia, nggak mungkin. Swipe right. Bunda yang mana nih Bunda? Oke, nah tapi kamu selain selain bikin konten di YouTube, di mana? Di Instagram sama TikTok kayak gitu, ada di YouTube juga nggak sih? Ada, tapi mandek. Soalnya kalau YouTube agak ngeditnya agak heboh ya. Mager ya? Iya. Yaudah kita aja ngeditin suka heboh sendiri. Boleh sih jadi talent di sini ya. Bener ya. Nih kan udah mulai masuk nih job mulai rame ini, mulai kamu dikenal jadi skincare enthusiast segala macam, itu mulai boleh ngulik nggak kalau misalkan kayak gitu tuh ada pendapatannya yang wah dari situ nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah aja sih Kak, maksudnya kayak iya, alhamdulillah bisa bayar semesteran gitu sih. Padahal dulunya pakai dihina-hina sama orang ya. Jadi jujur kalian semua yang menghina-hina, kalian tuh kamu terima kasih sama dia ya. Makasih ya semuanya buat yang hina, karena berkat kalian aku jadi kuat. Oke, aku mau di ending ya ini, kalau misalkan apa yang paling penting yang harus dilakukan ketika seseorang itu lagi down karena jerawat? Ya itu sih yang aku bilang, maksudnya kayak fokusnya tuh jangan ke jerawat, karena jerawat tuh semakin dipikirin, semakin kamu kayak aduh jerawatan, ya makin dia akan tetap stay di situ lebih lama gitu kan. Jadi berusaha untuk cari kegiatan atau apapun yang bikin kamu happy, yang bikin kamu seneng, dan kamu lupa kalau kamu punya jerawat setumplek-tumplek di muka gitu. Kalau saran dari aku kayak gitu, happy aja dulu lah. Pakai ngapain hangout bareng temen kek, atau misalkan traveling atau apapun yang kamu suka lakuin yang bikin kamu lupa sama kalau kamu tuh berjerawat gitu. Jadi kalau kamu lupa, kamu happy, itu ngaruh juga sebenarnya. Care gitu, sama jaga pola makan itu juga penting, sama minum yang banyak. Itu dulu gitu. Minum jaga pola makan, menggunakan skincare, tapi yang paling penting adalah benerin dulu. Bener. Positive minds itu banget sih, karena menurut aku gini ya, orang itu tadi aku bilang kan, cantik itu tuh sebenarnya bukan dilihat tapi dirasakan gitu, dari hati, dari pikiran. Ketika itu sudah jadi satu, ya kamu akan auranya tuh beda gitu. Dan pesan aku ke orang-orang juga, jangan pernah berlomba-lomba untuk menjadi cantik atau menjadi ganteng gitu. Maksudnya jangan sampai kalian tuh berlomba-lomba hanya dalam physical appearance aja. Karena kalian harusnya berlomba-lomba untuk menjadi menarik dengan apapun. Misalkan dengan kamu mengajar mungkin, atau dengan kayak bikin konten ngelucu atau apa. Ketika kamu menarik, ya orang pasti ngeliat kamu yang menarik aja. Mau jelek kayak mau ganteng, mau cantik, kalau kamu menarik, ya kamu akan bikin orang happy. Gak kamunya doang yang happy, orang juga happy gitu loh. Jadi menurut aku gitu sih, jangan berlomba-lomba untuk physical appearance gitu. Karena mungkin physical appearance penting, tapi itu bukan hal utama. Yes. Menurut aku gitu. Setuju. Yang paling penting tuh hati.
Karena kalau hati pikirannya udah positif, auranya jadi positif, orang ngeliatnya menarik aja gitu. Ini kakak senyumnya cantik deh, misalkan gitu. Iya kan, padahal mungkin secara appearance-nya biasa aja sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya biasa aja. Cuman karena dia kayak asik, kelihatannya asik, bener. terus bener. Asik, diajak ngobrol, terus insightful, mungkin knowledge-nya banyak segala macam. Kita pasti kayak, ih ini orang keren deh gitu kan. Pasti ada yang bikin kita tuh kayak amazed sama itu orang, walaupun physical appearance biasa aja. Oke, tapi yang paling penting tuh nggak usah dipikirin banget kalau kamu dipikirin boleh, tapi nggak usah yang stress. sampai bikin, karena kalau bikin stres bikin masalah lagi karena jatuhnya. Jangan dijadiin beban, karena beban hidup sudah banyak. Beban tagihan juga sudah banyak. Listrik, apalagi belum lagi cicilan masa depan ya kan. Dan sekali. Oke, terima kasih banyak Ratu Gani atas waktunya di Ruang Cerita. Terima kasih sudah mau hadir di Ruang Ceritanya Genpi.co berbagi cerita. Jadi teman-teman kalau misalkan di luar sana masih ada yang berjuang dengan jerawatnya, dengan bekas-bekas jerawatnya bahkan segala macam, dengerin podcast ini jadi kalian bisa lebih semangat menghadapi semuanya dan nggak usah dipikirin dalam-dalam gitu kali ya. Saya Bertina Barisa, sampai jumpa.